Oke, awak ini penting siapkan semua yang lain. Yang pertama-tama yang saya hormati awak dari Pokmas, orang-orang tua awak yang dari Ibu Melayu, Pak Dewi dari BNN, Pak Sekjam, tapi itu Pak Lurah dan juga Bunda Junipea ya. Bunda ini cuma di utara, cuma di selatan. Utara memang Bunda cuma aja. Oke, jadi orang tua awak juga nih, Pak Naga, Pak Raja dan Bapak Duka Pak awak ini juga. Tapi itu, ini yang LP yang pelatihan berapa orang nih? Dulu, angkat tangan dulu. Yang mana yang pelatihan? Berapa orang punya Rabi? Seharusnya 15 orang. Dan sekarang? Ini kebetulan ada yang lagi sakit, 1 orang. Ini 1 orang nggak ada karena sakit. Oke, nanti ini nggak marah ya, Kak? Itu bisa masuk ya? Ini ada pembukaan aja. Ini lagu sifat bentuk dari pengawasan kami dari kecamatan. Ini kan hal simpel loh. Belum lagi nanti yang paling penting buat salah. Tapi itu yang kakak itu yang kebanyakan dari mana itu ulang ini? Oh dari BNN juga saya bilang. Oh, oke berarti mantap ini. Jadi pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pokmas Berkarya dan juga Bunda Junipea yang telah memberikan apa ini sumbang pikiran tempat baik ya kan. Jadi kita dapat berkarya di sini. Ada orang-orang tua kami ini ada yang masih gadis kan? Yang masih gadis angkat tangan dulu. Yang belum yang masih gadis. Oke. Umur berapa tahun deh? 19. Tamatan terakhir? SMA. Oke. Ini juga sekaligus sama stunting. Kenapa? Kalau nikah bapak muda deh. Oke. Tak ada pula berkalmu yang ini. Rupanya sekarang ini kalau nanti mau menikah ini itu berarti Pak sudah menikah semua ya. Ini semua kami sudah menikah semua di sini. Kalau tahu apa asal muasal pergaduhan yang pertama? Ekonomi. Gak ada cinta itu kalau nasi putara. Ya kan Buddha dari pengalaman ini. Iya. Jadi harapan di sini semua keisi ilmu. Oke. Dan harapan juga tetap kali ya. Jangan datang dulu dia pulang. Datang dulu ambil kue pulang. Nah, ini saya jadi juga sama kayak orang Supadami. Nanti siapa yang terbaik dalam hari spesial dari Camat Sangka Utara? Tapi yang terbaik, ya, kamu yang Supadami. Yang komunikasi, datang dulu dia pulang. Kenapa? Saya harapkan boleh nanti yang belum nikah ini terutama baik jadi tonggak perekonomian rumah. Nanti kalau keluarga bisa kerja aja deh, permak baju yang 50.000 dulu deh. Ya, tidak bisa membeli beras, susu anak-anak nanti kelak. Ini bisa juga. Kalau kamu untuk kedepannya dan jangan takut. Nanti kalau memang sudah bagus ini skillnya, kedepannya ini mohon jangan hanya mengenal, juga mengenal seni. Menjadi itu ada juga seninya loh, bukan asal menjadi dulu. Ada kan kalau saya benar sebab kemudian biasa dari saya itu udah biasa 200.000. Iya, Pak Brata penjahit, kita benar-benar bersama benang biasa itu udah biasa 200.000. Bayangkan, skill itu tambah lagi pemasukan. Ya Bapak Ibu ya, pokoknya harapkan semua melaju surnya pasti apalagi ibu-ibu ini lebih telaten ini untuk belajar, apalagi orang tua awal ini bisa apa ya kedepannya ini ya Pak Lurah kalau bisa ini kan masih dasar ini Bunda ya bisa jahit kebaya, mempayat dan lain-lain. Jangan dasarnya aja menjahit lurus ulang ya. Kan itu ada sedikit wayang itu kalau untuk ke depannya kalau belum parah-parah kali sakit jangan aja ya ke depannya ya dengan tambah belajar tambah ilmunya ya. Dan ibu-ibu ini harus banyak-banyak belajar ya Bu. Nah itu saya yang 15 ke 14 ini semua ada BPJS kan? Ada BPJS kan? Ya gratis lah, masanya bayar. Kalau yang mau bayar gampang ya. Yang gratis enggak? Siapa belum? Mau yang gratis?
Nanti Pak Lurah tengok kalau memang nggak mampu, bikin minyak kemarin yang training di jalan, enggak. Tapi, itu satu, itu kalau ibu wali kita loh, Dr. Susanti, membawa bikin BPJS gratis. Oke, berarti jangan takut dia datang kantor Lurah ya. Nanti bawa anak cek sama Pak Lurah. Pak Lurah kita ini aktif ini di lapangan. Kalau nggak ada lagi sama Pak Lurah, takut sama Pak Lurahnya, aku jadi merepet sama orang ibu-ibu. Lurah ini baik, aktif di lapangan, ya, udah takut. Pokoknya nanti juga ini kalau memang apa, orang wali kota juga ada mesin jahit, tapi harus juga mahir lapangannya. Ibu ini udah percaya semua ini, belum merasa ya. Nah, nanti dibentuk ilmunya lebih apa, dia lebih saya di rumah. Kan kalau di rumah bisa masak, bisa temani anak juga di rumah kan, ekonomi pun bertambah. Oke, daripada nanti panjang-panjang ngantuk pulang semua barang tuh, ya kan nanti panjang-panjang cakap, pokoknya intinya gitu. Ini berapa hari Pak Lurah? 14 hari Pak. Berarti hari apa penutupan? Tanggal 22 datang sekali lagi. Siap. Di situ nanti Bunda Yunipea apa? Bunda yang menilai awal yang kasih hadiah. Pokoknya sama dia yang paling baru kata Bunda, itu lagi kita kasih hadiah spesial dari Kecamatan Sentar Utara. Tapi makanya harus serius. Kan selama ini hanya datang dulu bentuk penutupan kayak sertifikat cabut pulang kan. Ini enggak, kita tahu ini spesial, kita kasih hadiah spesial yang terbaik. Nah, yang jelas di Bunda ya, jangan awal. Nanti awal salah tahu tidak mau apa. Kalau Bunda yang menilai, itulah spesialis Bunda. Jadi akhir kata, saya harapkan pelajaran ini berjalan lancar dan kepada orang-orang tua kami, apabila tutur kata dan perilaku saya yang kurang berkenan, saya minta maaf. Dan saya kembali datang ke kata utara ini sebagai anak. Jadi kalau orang tua kami ada kebijaksanaan, silakan datang ke kantor sama atau kantor kami di luar dunia anak-anaknya. Silakan Bapak Ibu ya. Kita ini sebagai yang muda ini ya banyak berguna sama orang tua supaya yang dapat makan negara. Jadi sekali dari kami, saya harapkan ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat ke depannya. Makanya dek, yang siapa tadi yang umur 12 tahun itu dek? Siapa tadi namamu? Apa? Bulu apa tau? Bulu, oh iya ya. Berarti saya harapkan ini datang dulu diam ada yang makan siang ini mas? Datang dulu makan siang, tidur siang sedikit, makan siang pulang. Itu apa merepet? Ya? Sekian dari kami, orang. Apakah ada yang ingin disampaikan dari Bapak Sekda? Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Para Bapak dan Ibu kami persilakan berdiri. Yang kami hormati Bapak Camat Sentar Utara, begitu juga adalah Pak Sekda, dan yang kami hormati Bapak Lurah Melayu, dan begitu juga yang kami hormati Ibu daripada Wakil BNM, dan begitu kepada Bapak Masyarakat kami, Bapak Ibu
dan menginginkan berharap gerak pertama sekali kepada peserta pelatihan di tempat yang berbahagia ini. Kedua pihak akan menyampaikan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana pada kesempatan ini kita berikannya sejak kesempatan sehingga secara bersama-sama kita dapat hadir di tempat ini dapat tempat ini yaitu dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembukaan pelaksanaan menjahit dari pemerintah kelurahan yaitu dan kepada Bapak Camat yang kami hormati, perlu kami laporkan bahwa pelaksananya bekerja 14 hari lamanya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini insyaallah apa yang kita niatkan sebagai program pemberdayaan masyarakat kelompok masyarakat dapat terwujud dan sukses dan berhasil dan bermanfaat kepada masyarakat. Kami rasa ini dapat kami sampaikan sebagai kelompok dan pembukaan acara Kompas Kemasyarakatan ini berkarya Kelurahan Melayu. Kami rasa ini akan mohon atas segala perhatiannya, terima kasih dan maaf atas kesilapan dan ketidaknya mereka mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Camat, Bapak Kecam, Ibu Perwakilan BNN, Ibu PA, Bapak Tokoh Masyarakat Lingkungan 152, dari LPM, Bapak-Bapak Ibu rekan-rekan pekerja, dan para undangan sekalian dan peserta yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu-satu. Pada kesempatan ini saya menyampaikan bahwasanya ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Wali Kota kita yang mana memfasilitasi kita untuk pelatihan, yang mana pelatihan ini nantinya dapat bermanfaat bagi ibu-ibu untuk penambahan perekonomian seperti yang disampaikan dari Bapak Camat. Walaupun tidak bisa menjahit baju nanti seutuhnya yang cantik, paling tidak bisa menyelamatkan di rumah. Apa itu? Tambah-tambah sedikit, nanti menempel-nempel celana, menempel baju, kan dapat sedikit duitnya. Ada tambah belanja itu ya kan? Dan selanjutnya kepada para peserta seperti yang disampaikan tadi Bapak Camatnya, ya belajarnya harus apa? Tekun supaya nantinya pulang dari sini tidak sia-sia gitu. Dan kepada saya sampaikan dan saya ucapkan terima kasih. Horas. Secara resmi saya buka. Horas. Ada Bapak Camat Jakarta Utara dan Seluruh ya. Kemudian ada Bapak Kecam, Pak Sinaga, Bapak Lura Melayu dan Bapak Ketua Melayu ya, serta perangkat dari Kelurahan Melayu beserta tokoh masyarakat sekaligus yang ada di sini dan yang kami banggakan adik-adik atau ibu-ibu beserta kegiatan menjahit menjahit. Nah mungkin ini program dari dana kelurahan ya ibu ya. Jadi ini sangat baik bagi kita. Nanti pada seluruh peserta kami berharap kegiatan ini bisa sangat bermanfaat. Ada pepatah yang mengatakan nggak kenal maka nggak sayang. Tetapi beberapa orang yang ada di sini yang saya lihat ada beberapa kita yang sudah saling berkenalan ya Bapak Ibu ya, apalagi kalau dari Kelurahan Melayu mungkin kita sudah saling mengenal karena Kelurahan Melayu ini pernah menjadi pilot proyek BNN Kota Pematang Siantar dalam rangka perencanaan program kelurahan bersinar. Ya mudah-mudahan di Melayu narkoba sudah berkurang ya Pak ya, mungkin pindah ke kelurahan yang lain. Karena tahun ini sesuai dengan hasil pemetaan kami yang rawan narkoba status bahaya itu beralih ke kelurahan Sukaraja dan kelurahan Bangil. Itu yang menjadi pilot proyek BNN tahun ini. Baik, Bapak Ibu, nama saya Dewi Sartika Tarigan. Saya dari BNN Kota Pematang Siantar mewakili Bapak Kepala BNN, Bapak Dr. Andes Wangku Tarianja. Tadi
Bapak-bapak, salah satu dari bentuk upaya pencegahan narkoba adalah melalui kegiatan-kegiatan positif, salah satunya ini ya, melakukan menjahit ya, khusus menjahit. Kenapa? Karena kegiatan yang positif ini diharapkan bisa membantu masyarakat untuk tidak ikut terlibat dalam upaya tidak ikut terlibat dalam peredaran narkoba ya. Kenapa? Karena biasanya peredaran narkoba ini biasanya sering melibatkan orang-orang yang kurang memiliki kegiatan maupun pekerjaan yang pasti ya, sehingga lebih rentan, lebih mudah diajak untuk menjadi pengedar narkoba, kurir narkoba dan lain sebagainya. Jadi memang karena ketidakadaannya kegiatan yang positif bisa membuat seseorang menjadi ikut dalam penyalahgunaan narkoba. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, sekarang ini juga kita sering mendengar dari televisi, dari media cetak dan lain-lain sebagainya, narkoba. Selalu banyak kita dengar kasus-kasus yang juga sedang tren saat ini, narkoba. Ya, bahkan ada aparat kita lagi kan jenderal Teddy Minamasa Sambo yang semuanya itu terindikasi katanya terlibat penyalahgunaan narkoba. Berarti kalau begitu narkoba ini udah bukan lagi bahaya, tapi barangkali laten ya ibu ya. Kalau bahaya mungkin dampaknya masih bisa kita tangani secara ya. Tetapi kalau sudah laten, berarti negara harus turun tangan. Negara harus turun tangan, namanya pun laten. Gimana waktu kita ini ya, PKI, zaman PKI itu kan PKI disebut laten pada saat itu karena memang dia ingin menjadikan negara kita menjadi negara komunis. Narkoba juga demikian Bapak Ibu, sangat laten. Oleh karena itu perlu ada penanganan bersama. Tidak hanya negara yang turun tangan, tetapi kita semua namanya itu upaya bersama. Salah satunya apa upayanya Ibu? Tadi sudah saya sebutkan ya, kegiatan-kegiatan yang positif. Kalau begitu narkoba itu apa? Kenapa negara sampai menyebutnya ini kejahatan yang laten? Apa menurut adik-adik? Mungkin ibu-ibu atau adik-adik yang bilang mungkin bertanya-tanya ya, kok kami ini mau pelatihan menjahit, tapi kok narasumbernya narkoba dari BNN tentang narkoba, nggak nyampe banget, kenapa nggak langsung mentor untuk menjahit aja yang langsung berbicara? Kenapa perlu pihak pemerintah mendatangkan BNN? Itu sangat banyak manfaatnya ya. Karena ketidakpahaman seseorang tentang bahaya narkoba itu bisa menjadikan kita menjadi orang yang intoleran, artinya orang yang tidak memiliki kepedulian. Jadi walaupun kita mungkin mendengar banyak kasus tentang narkoba, kita menganggap itu kan orang lain yang sedangkan saya kan tidak, anak saya kan tidak, keluarga saya kan tidak. Tapi karena narkoba itu adalah bisnis yang sangat menggiurkan, maka tidak menutup kemungkinan suatu saat keluarga kita, anak kita pasti akan menjadi korban selanjutnya apabila ini tidak kita tingkatkan bersama. Jadi juga Bapak Ibu sudah melakukan pemetaan kawasan rawan narkoba ya. Kita lakukan upaya intervensi di Kelurahan Melayu. Pada tahun itu mungkin sepi di sana peredaran narkoba. Mungkin pindah ke kelurahan setelah itu ya, ada intervensi di Kelurahan Tanjung Pinggir. Tahun semalam kita intervensi Tanjung Pinggir, maka tahun ini yang marak dampaknya ternyata Kelurahan Sukaraja. Artinya dibersihkan di A, di B, marak. Mungkin suatu saat nanti ketika sudah di kelurahan yang lain, kita lagi kembali ke kelurahan kita. Demikian seterusnya. Itu kenapa bisa terjadi seperti itu? Kurangnya empati dari masyarakat, kurangnya kepedulian dari masyarakat. Masyarakat masih berpikir kan sudah banyak aparat penegak hukum, sudah ada polisi, sudah ada TNI, sudah ada TNI. Kenapa masalahnya tidak tuntas? Kalau ini saya sebutkan, ini tidak bisa tuntas kalau tidak bersama sama, karena ini adalah bisnis jaringan internasional, kejahatan extraordinary crime.
Ibu Dewi gara-gara penyalahgunaan narkotika jenis ganja, kita sudah tahu itu. Sempit sekali berdiri di tempat aja mungkin sulit ibu-ibu ya. Ada yang mau ditanyakan? Iya, apa yang ingin disampaikan? Mungkin Bu, keluarga saya itu direhabilitasi, caranya bagaimana? Apakah ada biayanya gitu ya? Mungkin saya sampaikan aja, kalau direhabilitasi itu Bapak Ibu, yang pertama biayanya itu gratis ya. Bagi warga negara diberikan 1 kali untuk rehabilitasi gratis. Ya, kalau misalnya terjadi kembali setelah rehab dia pulang kena narkoba lagi, yang kedua direhab boleh, tapi tidak biaya sendiri ya. Jadi pemerintah atau negara memberikan layanan gratis rehabilitasi itu kepada setiap warga negara hanya 1 kali. Syaratnya adalah wajib lapor menjadi IPWL. Datang ke IPWL atau institusi penerima wajib lapor. Tempatnya untuk IPWL pertama di kantor BNN Kota Pematang Siantar boleh Bu. Kemudian tempat IPWL yang kedua di Rumah Sakit Umum Johannes lagi. Apalagi sekarang pemerintah Kota Pematang Siantar sudah memberikan rumah rehabilitasi dan tempatnya itu di belakang rumah sakit ya. Hanya saja regulasi sementara itu masih untuk rawat jalan, untuk rawat inap, karena untuk rawat inap lebih spesifik penanganannya harus ada tenaga medis dan profesi di sana. Mungkin tahun ini sedang digodok regulasinya, mungkin di tahun depan bisa dilaksanakan untuk rawat inap. Tetapi kalau untuk rawat jalan, boleh Bapak Ibu melakukannya di BNN Kota Siantar ataupun di Rumah Sakit Umum Jakarta lagi. Syaratnya membawa pesandunya langsung ke tempat IPWL tersebut, kemudian nanti di sana yang bersangkutan dites urin untuk memastikan narkoba apa yang dia pakai, kemudian sejauh mana tingkat kerusakan mental atau kerusakan gejala secara fisik bagi si pecandu, sehingga para konselor bisa nanti untuk mengkategorikan rawatan yang seperti mana, layanan yang bagaimana yang harus diberikan kepada pecandu tersebut. Sekaligus juga untuk menelusuri barang bukti. Contohnya kalau saya korban narkoba, saya seorang konselor juga harus bisa membuktikan atau menggali informasi dari pecandu, dia beli dari mana, siapa pelakunya, kira-kira seperti itu. Jadi 1 kali tembak tidak 2. Jadi yang sakit diobati, tetapi dari yang lain juga bisa dilakukan pemetaan untuk memisahkan jaringan seperti itu ya. Jadi untuk wajib lapor tidak dipungut biaya ya Bapak Ibu, cukup hanya datang ke kantornya, bawa KTP, nanti kita tes urin dan tidak perlu takut untuk dilakukan wajib lapor ya. Karena banyak masyarakat yang kalau disuruh rehab takut karena nanti ini seperti yang disampaikan Bu Dewi, syaratnya hanya seperti itu. Tapi ketika juga nanti jadi lain ceritanya, enggak perlu takut. Kalau ada yang terjadi seperti itu, saya jaminannya ya Ibu-ibu, Bapak-bapak memang harus seperti itu. Karena nggak mungkin siapa yang mau kita obati kalau bukan pecandunya. Karena selama ini BNN belum pernah menemukan hal yang seperti itu. Kebanyakan orang tua yang datang ke BNN, Pak, Bu, tolonglah tangkapkan anak saya biar direhab. Sementara anaknya nggak mau direhab, orang tuanya mau direhab, gimana caranya? Kita tidak bisa melakukan hal seperti itu karena tidak ada dasarnya kita menangkapkan seseorang hanya untuk dilakukan upaya rehab, itu namanya pemaksaan. Sementara rehabilitasi itu sifatnya harus kesadaran dari diri sendiri bagi si pecandu untuk terlepas dari penyalahgunaan narkoba. Kira-kira demikian Bapak Ibu yang boleh saya sampaikan. Nanti kita boleh langsung berdiskusi aja. Demikian saya tutup dulu materi ini. Apabila ada kesalahan saya, kekurangan saya dalam menyampaikan materi, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Pimpinan LKPI Bapak Andilo Effendi, Esbut MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Maaf tadi ada keterlambatan karena ada
penyelesaian 4 pelatihan ini saja, bukan sekedar hanya untuk penyerapan anggaran Pokmas, bukan. Itu bukan tujuan kita yang sebenarnya. Di samping itu, kegiatan berjalan dengan baik. Yang pertama itu adalah berhasil. Ilmu itu diterapkan bagi para peserta, bermanfaat untuk diri sendiri, bermanfaat di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, dan sebagai lapangan kerja nantinya. Sesuai dengan visi misi pemerintah Kota Ungaran Siantar, mewujudkan Kota Ungaran Siantar yang sehat, sejahtera, berkualitas. Ini salah satu upaya kita. Pemerintah Kota Ungaran Siantar akan memberikan upaya melalui pelatihan-pelatihan untuk mendorong UMKM. Ini adalah untuk mewujudkan masyarakat Kota Ungaran Siantar yang sejahtera. Itu harapan kita kepada semua peserta. Selamat berlatih, selamat belajar. Mudah-mudahan ilmu yang dapatkan membawa berkat kepada kita semua yang nantinya juga akan diterapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Oras, kita lanjut sebentar. Yang kita yang sudah dilatih tadi. Lembaga UMBA Mandiri, Kreatif, Inovasi. Pokmas 1 berkarya, masyarakat bersama. Berkarya. Yes, mantap. Coba instrukturnya yang buat kayaknya kurang semangat. Ayo. Sama-sama ya. Mandiri, kreatif, inovasi. Pokmas 1 Berkarya dalam bersama. berkarya. Yes, mantap. Terima kasih. Kegiatan pelatihan menjadi kelurahan Melayu Pokmas berkarya. Dipersilakan Esti Leli. Saudara semua yang saya hormati Bapak Camat dan Sekcam dan Lurah dari Kecamatan Ciamis Utara, Bapak Lurah dan Ibu Sekretaris beserta jajarannya dari Kelurahan Melayu, Ibu Dewi yang mewakili dari BNN Kota Ungaran Siantar, Bapak Ketua Pokmas 1 Kelurahan Melayu Kecamatan Ciamis Utara, dan kepada Bapak yang dituakan dari lingkungan 1 dan lingkungan 2 beserta para undangan dan teman-teman peserta pelatihan Pokmas Kelompok Masyarakat 1 berkarya. Dan terutama sekali kami ucapkan selamat juga kepada Bapak pimpinan lembaga UMBA yang telah bersedia menerima kami untuk belajar di sini. Yang kami harapkan di sini Pak ke depannya, terutama kepada Bapak Camat, karena latihannya hanya dalam 2 minggu saja Pak. Jadi ke depannya kami harapkan supaya kami yang peserta ini seandainya masih ada lagi pelatihan-pelatihan sesuai dengan program pemerintah Kota Ungaran Siantar, supaya lebih diberdayakan, supaya bisa dikembangkan lagi, dan kalau ada peningkatan seperti bahan-bahannya atau apanya, kami mohon supaya dari program kelompok masyarakat 1 berkarya ini lebih diutamakan. Ya kan teman-teman? Dan kepada Bapak pimpinan lembaga UMBA beserta dengan Ibu UMBA, kami mengharapkan kesabarannya, ketelatenannya mendidik dan mengajar kami, karena kami ini rata-rata kan Pak Bu umurnya sudah gitu kan, itu cuma 1 yang masih gadis, jadi mungkin otaknya atau ingatannya agak enteng sedikit, mohon dimaklumi ya Bu ya Pak. Begitu juga dengan teman-teman yang sesama pelatihan, semoga dengan adanya program kelompok masyarakat berkarya melalui pelatihan menjahit, kita betul-betul supaya program ini dapat kita jadikan acuan atau sebagai pendapatan kita untuk membantu suami atau keluarga kita untuk
kelurahan, apalagi program berikutnya. Gitu. Terima kasih, cuma itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Horas. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali salam semuanya, Bapak Ibu, saudara-saudara sekaliannya. Yang terhormat mendapatkan keberkatan daripada pertemuan kita ini dan mengakhiri acara kita ini. Mari kita awali dengan berdoa bersama kita masing-masing dan mulai kita angkat tangan dan menunduk kepala. Ibu doa ini kami sampaikan secara menurut susunan agama Islam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, berkat kasih dan sayang-Mu, segala puji dan syukur kami doakan kehadirat-Mu ya Allah atas rahmat-Mu pada siang hari ini. Kami hadir dan terhimpun di tempat ini dalam acara kegiatan pembukaan pelatihan program pengetahuan kelompok masyarakat tahun anggaran 2024. Kami hadir ya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga pelatihan yang kami lakukan senantiasa dalam bimbingan ya Allah, lindungan-Mu dan beliau serta dapat kepada ya Allah.